Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dini Channel. Kali ini Pak Aat akan bahas cara menentukan gradien ya dari persamaan garis lurus ya. Materi matematika SMP kelas 8 ya. Nah, Pak mendapatkan kiriman pertanyaan ya, ada 4 ditambah dengan 5 ya, digabung sama Pak ya, supaya lengkap ya. Yang pertama adalah garis G sejajar garis 3x min 5y min 4 sama dengan 0. Gradien garis G adalah yang kedua, garis 3x tambah BY sama dengan 4. Sejajar dengan garis 4x plus 8Y sama dengan 1. Nilai B adalah, yang ketiga, gradien garis K pada gambar di bawah ini adalah, oke, garis K-nya tegak lurus ya dengan garis M ya. Dicari garis persamaan garis gradien garis K-nya ya. Kemudian yang keempat, perhatikan persamaan garis berikut ya. 3x min 2y sama dengan 8. 3x plus 5y plus 12 sama dengan 0. Y sama dengan min 3 per 5x plus 7. Kemudian Y sama dengan 5x plus 5 per 3x min 6 ya. Persamaan garis yang saling sejajar adalah oke. Silakan siswa kelas 8 ya yang sedang belajar bab apa nih? Persamaan garis lurus nih ya. Oke, Pak ucapan terima kasih ya yang sudah like dan subscribe ya, dan jangan lupa ya nyalakan juga loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pat ya. Jadi nggak ketinggalan ya. Oke, dan di like dan di subscribe ya. Semoga menjadi amal jariah kalian semuanya. Oke. Oke, langsung dibahas ya. Oke, yang pertama ya. Nah, garis yang sejajar dengan garis itu ya. Jadi kalau garis sejajar berarti sama ya bentuknya, berarti M1 ya. Jadi kunci dari arti sejajar itu berarti M1 sama dengan M2. Artinya apa? Gradiennya sama dengan yang ini gitu ya. Jadi arti dari sejajar itu berarti gradiennya ya sejajar ya di sini ya. Jadi arti sejajar berarti artinya gradien M1 sama dengan gradien M2. Nah, udah kita cari aja gradien ini ya. Oke, dari angka 3x plus 5y min 4. A-nya berapa? Pakai rumus aja ya, boleh ya. Berarti A-nya di mana ya? Di sini ya. Boleh ya sini ya. Persamaannya apa ini ya? Persamaannya adalah 3x min 5y min 4 ya. Oke, berarti di sini A-nya ini ya. Berarti tulis lagi deh. 3x min 5y min 4 ya, sama dengan 0 ya. Nomor 1 ya. Udah. Berarti artinya ini apa? Ini A-nya ya. Berarti A-nya adalah 3. Koefisien atau angka di depan X ya, A itu ya. Tidak selalu di depan ya. Pokoknya ngikutin X ya. Kemudian ini B-nya ya. B-nya berapa B-nya? B-nya berarti min 5. Mencari gradien ya. Berarti mencari gradien sama dengan apa? Gradien M sama dengan min A per B ya. Ini M1, M2 sama ya. Berarti langsung aja ya. Berarti M-nya adalah min A per B. Boleh nih. Kalian bisa gunakan rumus ini ya. Kalian bisa gunakan rumus ini untuk mencari gradien yang bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Boleh gunakan langsung ini. Oke, jadi berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah berapa? Min A. A-nya 3 ya. Berarti min 3, A-nya 3, kemudian B-nya min 5. Negatif dibagi negatif, positif Pak. Betul ya. Jadi sama dengan 3 per 5 ya. Nomor 1 adalah gradiennya ada 3 per 5 ya. Oke, sejar ya. Oke, nomor 1. Sekarang nomor 2 ya. Garis 3x plus BY sama dengan 4. Oke, kita tulis dulu ya. Persamaan ini. Kemudian sejajar dengan ini. Artinya sama ya berarti ya. Gradien yang persamaan ini sama dengan gradien ini ya. Oke, kita tulis dulu sistem ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 di sini deh ya. Oke, persamaan pertama adalah apa? 3x plus BY sama dengan 4 ya. Oke, berarti apanya? Ini A-nya ya. Berarti A-nya 3. B-nya B ya. Ini B-nya belum ada ya. Nah, berarti M-nya apa nih? M pertama. Gradiennya berarti apa? Min A per B. Gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti langsung dapat ya nanti ya. Nah, berarti apa nih? Boleh min 3 ya. Min 3 per B. Nah, udah ya. B-nya kita cari ya. Kemudian persamaan yang kedua, apa katanya? Persamaan yang kedua adalah apa? 4x ya. 4x ditambah 8y sama dengan 1. Berarti apanya nih?
4 ini adalah A-nya. A-nya 4, B-nya 8. Berarti M-nya berapa nih? M-nya, oke lah. Ini M1 ya, boleh ya. Ini namanya M1, boleh. Kemudian ini M2 ya. M2 boleh. Min A per B ya. Kelihatan nggak ya? Benar kelihatan ya. Berarti min A. A-nya 4. Min 4 per 8 ya. Oke, B-nya 8. Udah. Karena sejajar, berarti apa? M1 sama dengan M2 ya. Sejajar. Karena sejajar. Karena sejajar. Artinya apa? M1 sama dengan M2. M1-nya berapa? Ini ya, M1-nya. Min 3 per B. Min 3 per B sama dengan, oh ini kita garis saja nih, betul. Kita garis supaya, ini paham ya. Biar gampang. Dah, min 3 per B itu apa lagi? Kemudian M2-nya ini ya. M2-nya min 4 per 8. Min 4 per 8. Oke, minnya kita coret ya, boleh ya. Min kita coret, sama-sama min kita coret, berarti tinggal 3 per B ya. Oke, kita garis lagi ya, biar jelas ya. Oke, sama dengan apa? Berarti tinggal 3 per B sama dengan 4 per 8. Tinggal kali silang ya. Tinggal kali silang dikali silang ya. 3 kali 8, kemudian B kali 4 ya. Berarti berapa artinya? Berarti kalau kita kali silang berarti 4B ya. 4 kali B, 4B. 4B sama dengan 8 kali 3, 24. Artinya B-nya berapa? B-nya berarti 24, perkalian pindah jadi pembagian. 24 bagi 4. Jadi sama dengan B-nya 6. Oke. Jadi B-nya sama dengan 6. Gitu ya. Oke, yaitu nomor 2 ya. Sekarang nomor 3 nih, persamaan ya. Nomor 3. Nomor 3 ini kita tentukan dulu titiknya ya. Boleh cara biasa ya dulu ya. Nanti ada Pak ajakan ajaran cara cepatnya ya. Titik ini yang di sini itu artinya apa? Berarti artinya titik ini adalah berapa koordinatnya? X-nya 0, Y-nya 6 ya. Oke. Sementara titik ini. Titik yang ini berapa? Ya kita cari gradien M dulu ya, baru kemudian cari K ya. Karena kan nggak ada angkanya nih ya. Jadi mau nggak mau tergantung pada gradien garis M ya. Jadi M-nya dulu kita cari ya, baru tinggal tegak lurus ya. Oke, ini adalah koordinat titik. Ini adalah apa? X-nya 4 ya. Karena di sumbu X, X-nya ada 4. Y-nya 0 ya. Oke, 0, Y-nya 0. Dah. Ini kita namakan namanya apa? X1-nya 0, Y1-nya 6 boleh. X2-nya 4, Y2-nya 0. Nah, kita gunakan rumus gradien 2 titik ya. M sama dengan berapa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya berapa Y2-nya? Ini ya 0 ya. 0 dikurangi Y1-nya 6. Oke. Dibagi dengan X2-nya 4 dikurangi 0. Udah. Berarti min 6 per 4 ya. Atau berapa? Atau sama dengan min 3 per 2 ya. Kita bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2 ya. Nah, sekarang tegak lurus. Nah, tegak lurus. Garis K-nya ya. Ini kan gradien garis M. Karena tegak lurus, maka kebalikannya. Ini negatif nih. Maka gradien garis K-nya adalah, kalau negatif ini jadi positif. Kalau 3 per 2 menjadi 2 per 3. Dibalik ya. 3, 2, 2, 3 ya. Kalau negatif, positif. Pak, kalau ini positif, ya negatif. Karena ini negatif, maka ini positif ya. 3 per 2 jadi 2 per 3. Kenapa Pak? Karena kalau kita kali jadi min 1 ya. Karena kalau apa nih? Tegak lurus kan ini? Lambang ini tegak lurus ya, lambang tegak lurus. Kalau tegak lurus itu ya. Kalau arti tegak lurus itu adalah apa? Kalau tegak lurus berarti artinya M1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1. Nah ini ya. Nah, ini kuncinya di sini ya. M1 dikali M2 sama dengan 1. Tapi kalau grad sejajar ini ya, M1 sama dengan M2 ya, gunakannya. Coba min berapa nih? Min 3 per 2 dikali 2 per 3 sama. Min kali plus min. 3 kali coret 3-nya ya kan? Sama ya. Min 3 per 2 dikali 2 per 3. Coret itu kan? Ya enggak? 3-nya sama 3 coret, 2 sama 2 coret ya. Jadi 1 ya, bersama dengan min 1. Betul berarti ya? Jadi adalah jawabannya adalah untuk nomor 3 adalah 2 per 3. Oke. Oke ya. Silakan kalau yang masih belum mengerti di rewind atau tanyakan ulang lagi sama Pak ya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan ulang. Oke, kita lanjutkan nomor 4 ya. Nah, perhatikan persamaan garis berikut ya. Nah, ini ada persamaan, ada 4 persamaan. Persamaan garis yang saling sejajar. Saling sejajar. Artinya apa? Berarti yang sama ya.
Yang M1-nya itu sama dengan M2. Sama, yang sama ya. Oke, kita cari ya. Kalau ini berapa berarti? Berarti ini A-nya berapa nih? Kalau yang persamaan yang pertama, berapa berarti? Berarti A-nya berapa nih? A-nya 3 ya ini ya. A-nya 3, B-nya min 2 ya. Oke, B-nya min 2. Maka gradien berapa? M sama dengan min A per B ya. Karena persamaannya AX plus B ya. Sama dengan C, boleh ya. Pakai rumus ini ya. Berarti M-nya adalah berapa? Min A, min 3. Min 3 per min 2 ya. Atau sama dengan min dibagi min plus ya. Oh, min 2-nya kurang bagus nih. Nah, min 2. Nah, gitu ya. Berarti sama dengan min bagi min plus ya. Jadi 3 per 2. Oke, kita tahan ya. Sekarang yang ini. Yang ini apa nih? A-nya berapa? A-nya 3 ya. Ini ya. A-nya 3 ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya 5. Oke, B-nya 5. Maka gradiennya kita sama gunakan rumus ini ya. Maka kita gunakan rumus ini. Oke, rumus ini sama ya. Di sini ya. Nah, M sama dengan min A per B. Min A, min 3. Min 3 per B-nya 5. Udah, min 3 per 5 aja ya. Sudah mentok ya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga, ini gradiennya menggunakan rumus ini ya. Y sama dengan apa tuh persamaannya? Kalau ini kan persamaan Y sama dengan MX plus C. Maka gradiennya angka depan X ya. Ini gradien ini. Gitu ya, gradiennya di sini ya. Nah, angka depan X ya. Ya udah, berarti ini ya. Gradien ini. Oke, berarti adalah persamaan itu adalah berarti M-nya berarti sama dengan apa? Maka M-nya adalah maka M dari persamaan ini adalah M-nya sama dengan min 3 per 5. Angka di depan X ya, itu gradien. Nah, nomor 4 juga sama ya. Ini ya gradien ya. Gradien itu adalah yang ini. Nah, 5 per 3 ya. Oke, berarti otomatis menggunakan persamaan ini ya sama dengan MX plus C. M itu gradien ya. Miring, gradien. Maka ini juga sama ya. Yang ini juga sama. M-nya adalah berapa? M-nya adalah M berapa ini? M1 ya. Kita namakan ya. Ini M1, ini M2, ini M3, ini M4 ya. M4-nya berapa? M4-nya adalah sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang yang mana yang sama? M1 sama M2. 3 per 2 ada nggak sama? 3 per 2 nggak ada. Kemudian min 3 per 5 ya. Mana? Min 3 per 5. Ini ya sama ya. Nah, berarti yang sama adalah apa? Nah, ini min 3 per 5 dengan ini min 3 per 5. Oke, berarti yang sama adalah nomor 2 dan 3 ya. Maka yang sama adalah ini ya. Ini dan ini ya. Maka M2 itu sama dengan M3. Oke, ini adalah sejajar ya. Oke, berarti artinya ini sejajar. Oke, sejajar. Kenapa sama ya? Sama-sama adalah min 3 per 5. Nah, oke ya. Nomor 4. Nah, sekarang tambahan ya. Sekarang bagaimana kalau tegak lurus ya? Oke, biar tuntas ya pemahaman ya. Oke, sekarang ini sama ya. A-nya berapa nih? A-nya. A itu angka depan X ini ya. A-nya min 5 ya. Jangan ketukar ya. A-nya min 5, B-nya 2. Nah ya. A itu angka koefisien di depan X ya. Tidak selalu di depan ya. Bukan A-nya bukan 2 ya. Tapi angka depan X ya. Oke. Kita gunakan rumus sama ya. Kita akan gunakan rumus yang sama apa? M sama dengan min A per B. Boleh. Berarti berapa? Min kali min. Min 5 per B-nya 2. Min kali min plus ya. Jadi 5 per 2. Oke, tahan. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua A-nya berapa nih? Sama ya. A-nya adalah ini. Min 2 ya. A-nya min 2. Kemudian B-nya 1 ya. Nggak ada angkanya nih 1 artinya ya. Nah, Y aja berarti 1. Berarti M-nya berapa M-nya? Maka M-nya adalah berapa M-nya? M sama dengan min A per B. Oke, sini ya. Min A berarti min 2 dibagi AB-nya 1 ya. Min kali min plus ya, jadi 2 ya. Oke, kita tahan ya. Oke, M ini adalah kita namakan dia berapa nih? M1, ini M2 ya. M2-nya adalah 2 ya. Oke, bagaimana M3-nya? Sekarang M3. M3. A-nya berapa nih? A-nya 2 ya. Angka depan X-nya ya. Kemudian B-nya 3. Oke. Kita ke sini deh ya. Ke sini biar ini. Berarti lanjut M berapa nih? Berarti M3 ya. M3 adalah min A per B. Min A per B. Berarti A-nya min 2. Berarti min 2 per 3. Oke, udah ya, stop ya. Udah mentok ya.
Nah, yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir keempat adalah A-nya berapa? A-nya 1 ya. Oke, dirapiin. Kurang rapi. Udah. Oke, A-nya itu 1. Ini 1 nih ya, kalau nggak ada angkanya ini 1 ya artinya ya. Bukan 0 ya. A-nya 1. B-nya berapa B-nya? B-nya 2. Oke, berarti berapa gradiennya? Maka gradiennya adalah Oke. Berarti M-nya berapa? M berapa nih? M4. Min A per B. Min A. A-nya berapa? Min 1 ya. Min 1 per B-nya 2. Oke. Mana sekarang yang tegak lurus? Yang saling tegak lurus. Kalau kita kali jadi min 1. Saling tegak lurus. Ya, saling tegak lurus. Mana? Min 3 per 5. Ya udah ya. Ayo bulukan ya. Garis ini. Ini soal yang keempat ya. Salah ya. Ini ya. Apakah 5 per 2 dengan 2? Kalau kita kali min 1? Enggak ya. Apakah 2 dengan min 2 per 3? Enggak ya. Apakah 5 per 2 dengan min 2 per 3 jadi min 1? Tidak ya. Oh, yang jadi min 1 adalah ini. 2 dan min setengah ya. Coba kita buktikan. 2 ya, M1 benar enggak? M1 kalau lurus ya, kita buktikan. M1-nya berapa? 2. Apakah dikali dengan min setengah jadi min 1? Betul ya? Kita coret 2-nya. Oke, berarti min 1 sama dengan ya. Artinya apa berarti? Artinya berarti M2 dengan M4 saling tegak lurus ya. Berarti kesimpulannya adalah M2 itu tegak lurus ya. Tegak lurus dengan M berapa? M4 ya. Sama dengan M4. Ya, ini dengan ini ya. Yang tegak lurus. Oke. 2 dengan ini ya. Ini dengan 4 ya. Ini saling tegak lurus ya. Karena kalau kita kali jadi min 1 ya. Atau kebalikannya ya. Nah, atau kebalikannya. Ini positif, ini negatif ya. Positif 2, ini negatif 2. 2 per 1, ini 1 per 2 dibalik ya. Nah, gitu ya. Jadi saling tegak lurus. Oke. Oke, demikian penjelasan Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekiranya video ini bermanfaat ya, menurut kalian silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.